Selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman yang untuk video ini. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan linear dua variabel. Khusus untuk persamaan linear dua variabel ini mungkin teman-teman sudah dapatkan pada materi SMP. Dan di sini saya akan menjelaskan materi untuk persamaan linear dua variabel ini adalah apa itu variabel dan bagaimana cara menentukan sistem persamaan linear dua variabel. Di sini saya menaruh tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yaitu adalah menyelesaikan dan menganalisis hubungan antara dua persamaan yang melibatkan dua variabel. Jadi di sini teman-teman dipaksa untuk dan menganalisis hubungan antara persamaan linear dua variabel. Kita masuk dalam pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab ketika materi akan saya jelaskan nantinya. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan sistem persamaan linear dua variabel? Jadi apa yang disebut dengan sistem persamaan linear dua variabel? Terus bagaimana cara menentukan atau metode dalam penyelesaian persamaan linear? Maksudnya sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kita sudah pengertian apa itu persamaan linear dua variabel. Nah, persamaan linear dua variabel ada persamaan yang melibatkan dua variabel yang berpangkat satu. Artinya dia melibatkan dua variabel dengan syarat itu berpangkatnya itu adalah satu, tidak boleh pangkatnya 2, tidak boleh pangkatnya 3. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya apa itu variabel, maka akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, apa itu variabel? Nah, variabel adalah suatu pengganti dari bilangan atau nilai, biasa dilambangkan dengan huruf atau simbol. Jadi di sini saya misalkan ada 4 buku dan 2 apel. Nah, kita misalkan lambangkan buku adalah A dan apel adalah B. Maka jika dijumlahkan, maka kita dapat tulis 4A ditambah 2B. Artinya 4 buku ini dijumlahkan dengan 2 apel ini. Yang kita sudah misalkan kalau buku adalah A dan apel adalah B. Nah, untuk 4 dan 2 ini disebut koefisien, yang dimana koefisien adalah angka yang berada pada depan variabel. Jadi teman-teman sudah tahu kalau ada variabel itu bisa dilambangkan atau pengganti dari suatu bilangan. Jadi kita misalkan buku ini adalah A dan B, dijumlahkan ditulis 4A ditambah 2B, dan 4 dan 2 ini adalah koefisien yang berada pada depan variabel. Artinya 4A ini 4 mewakili jumlah bukunya, terus 2B ini mewakili jumlah apelnya. Nah, bentuk umum persamaan linear dua variabel. Nah, bentuk umum persamaan linear dua variabelnya itu adalah AX ditambah BY sama dengan C. Dengan A dan B adalah koefisien bilangan real tidak nol. Teman-teman kan tahu apa itu bilangan real, tapi syaratnya itu adalah tidak boleh nol. Jadi A dan B ini adalah koefisien. Terus untuk X dan Y ini adalah variabel. X dan Y ini adalah variabel yang tadi. Terus untuk A koefisien dari X dan B adalah koefisien dari Y, dan C itu adalah konstantanya. Jadi konstanta ini akan nilainya itu tergantung dari AX ditambah BY nya, maka karena itu disebut sebagai konstanta. Kita masuk dalam metode penyelesaian. Nah, jadi dalam metode penyelesaian ini saya pakai beberapa metode untuk menyelesaikan persamaan linear dua variabel. Ada metode substitusi, eliminasi, dan ada juga grafik. Kita masuk dalam metode substitusi. Nah, untuk melakukan operasi atau menentukan penyelesaian suatu persamaan linear dua variabel, yaitu adalah melibatkan dua persamaan.
melibatkan dua persamaan untuk menentukan persamaan linear dua variabel. Di sini substitusi melibatkan dua atau lebih persamaan dua variabel. Jadi dia melibatkan dua persamaan yang syaratnya itu adalah dua variabel sendiri. Jadi di sini saya gunakan dua persamaannya itu adalah 3x ditambah y sama dengan 5, 2x ditambah 3y sama dengan 8. Nah, terkhusus untuk metode substitusi ada beberapa langkah yang saya taruh di sini. Langkah awalnya itu adalah selesaikan salah satu dari persamaan di atas untuk sebuah variabel. Ambil persamaan pertama untuk menyatakan y sebagai fungsinya. Jadi kita ambil salah satu persamaan kedua persamaan ini, terus kita buat y itu adalah sebagai fungsi x-nya. Jadi di sini adalah 3x ditambah y sama dengan 5. Karena kita membuat y itu sebagai fungsi x, maka kita dapatkan y itu sama dengan 5 kurang 3x. Nah, karena kita sudah dapatkan y, maka langkah selanjutnya itu adalah substitusi y ini ke persamaan kedua ini. Karena yang pertama itu kan saya mencari nilai y itu menggunakan persamaan pertama. Ketika sudah mendapatkan persamaan ini, y sama dengan 5x kurang 3x, kita substitusi ke persamaan yang kedua ini. Oke, di sini persamaan kedua di situ kan ditulis 2x tambah 3y sama dengan 8. Maka kita ganti nilai y ini dengan persamaan nilai y di atas ini. 2x ditambah 3 kali 5 kurang 3x sama dengan 8. 2x ditambah 15, 3 kali 5 15, terus 3 dikali negatif 3x itu sama dengan 9 sama dengan 8. Maka kita bisa dapatkan nilai x ini. Dari operasi yang ini kita dapatkan x-nya itu adalah 1. Nah, karena kita sudah mendapatkan x adalah 1, maka langkah yang ketiga itu adalah kita mensubstitusi nilai x ke nilai y tadi. Y yang kita dapatkan itu kan 5 kurang 3x. Maka 5 dikurang 3 dikali 1. Dikurang 3 dikali 1. Langsung kita operasikan y sama dengan 5 kurang 3, y sama dengan 2. Maka kita dapatkan x sama dengan 1, y sama dengan 2. Jadi penyelesaian dari sistem persamaan di atas adalah 1 dan 2, atau himpunan penyelesaiannya itu adalah 1 dan 2. Satunya adalah x dan 2 adalah y. Oke, untuk metode selanjutnya itu adalah metode eliminasi. Nah, untuk metode eliminasi sama juga, yaitu kita melibatkan dua atau lebih persamaan dua variabel. Nah, untuk kedua variabel itu saya gunakan, kedua persamaannya itu yang saya gunakan adalah 3x tambah y sama dengan 5, 2x ditambah 3y itu sama dengan 8. Soalnya pun sama seperti yang tadi untuk substitusi. Nah, langkah-langkah untuk penyelesaiannya itu adalah eliminasi variabel y untuk menemukan x. Artinya di sini adalah kita mengeliminasi suatu variabel untuk menemukan variabel lain. Jadi saya di sini mengeliminasi nilai y untuk menentukan nilai x-nya itu. Nah, untuk persamaannya ini, nah karena kita mengeliminasi y, maka kita gunakan konstanta yang y ini kita kalikan ke kedua persamaan ini. Jadi di sini konstantanya itu 3, kita taruh di bawah, terus ini y ini konstantanya 1, kita taruh ke atas. Jadi istilahnya itu kayak kali silang begitu. Nah, tujuan dari kali silangnya ini adalah untuk menciptakan sebuah persamaan baru yang memungkinkan eliminasi variabel tertentu. Jadi kita di sini menciptakan sebuah variabel baru untuk mengeliminasi sebuah variabel tertentu. Jadi yang kita menciptakan variabel ini untuk mengeliminasi nilai y-nya ini. Maka ketika dikurangi, maka y-nya itu hilang. Di sini 2x kurang 9 dari persamaan baru ini,
Langsung kita operasikan. 2x kurang 9y itu sama dengan negatif 7x. 3y kurang 3y itu kan 0. Jadi tidak ditulis. 8 kurang 15 itu sama dengan negatif 7. X itu sama dengan negatif 7 per negatif 7. X itu sama dengan 1. Langkah awalnya itu kita dapatkan X itu sama dengan 1. Untuk yang ke berikutnya itu, yang tadi kan kita mengeliminasi nilai X untuk menentukan nilai Y. Nah, sekarang kita mengeliminasi variabel X untuk menentukan nilai dari variabel Y ini. Nah, prosesnya pun juga sama. Kita lihat konstanta untuk X-nya ini 2x ditambah 3 sama dengan 8, 3x ditambah Y sama dengan 5. Konstanta untuk yang persamaan pertama untuk X itu adalah 2, dan yang kedua itu X-nya itu adalah 3. Jadi kita kali silang, 3 dipindahkan ke atas untuk kalikan ke persamaan pertama, 2 dikalikan ke bawah untuk dikalikan ke persamaan yang kedua. Maka variabel baru yang kita dapatkannya itu adalah ini, 6x tambah 9y sama dengan 24, 6x tambah 2y itu sama dengan 10. Nah, untuk mengeliminasinya itu adalah kita kurangi agar x-nya ini hilang. Maka 9y sama dengan 24, 2y itu sama dengan 10. Maka karena pengurangan, 9y dikurang 2y, 7y itu sama dengan 14. Y itu sama dengan 14 kurang 14 per 7, Y itu sama dengan 2. Nah, jadi kita dapatkan X-nya itu 1, Y-nya itu 2. Hasilnya pun sama kayak substitusi tadi, tapi beda caranya saja. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah 1,2. X-nya itu adalah 1, Y itu adalah 2. Oke, untuk metode selanjutnya itu adalah metode substitusi eliminasi. Jadi metode substitusi eliminasi ini juga sama, yaitu melibatkan dua persamaan atau lebih, dua variabel. Nah, di sini persamaan yang digunakan itu adalah negatif 4x ditambah 5y itu sama dengan 850. 7x kurang 4y itu sama dengan negatif 300. Karena saya di sini menggunakan bilangan-bilangan yang besar. Teman-teman bisa mencoba menggunakan nilai yang lebih sederhana lagi, atau bilangan yang lebih sederhana lagi. Untuk langkah-langkah penyelesaian substitusi eliminasi yaitu adalah pertama kita mengeliminasi. Nah, untuk eliminasi itu kan yang pertama itu kan kita mengeliminasi suatu variabel untuk menemukan nilai x lainnya. Jadi di sini untuk menentukan nilai x yaitu dengan cara mengeliminasi nilai y. Jadi saya mengeliminasi nilai y untuk menemukan nilai x. Nah, di sini persamaan yang pertama, kedua persamaannya itu karena ingin mengeliminasi y, maka kita fokuskannya itu pada konstanta pada nilai y-nya ini. Jadi 5y negatif 4y, konstantanya itu 5 dipindahkan ke bawah, kalikan ke persamaan yang kedua ini, terus 4 itu dipindahkan ke atas, dikalikan ke persamaan yang pertama ini. Maka ketika sudah dioperasikan, dikalikan, maka kita menemukan persamaan baru, yaitu negatif 16x tambah 20y itu sama dengan 3400. 35x itu kurang 20y itu sama dengan negatif 1500 dijumlahkan. Nah, mungkin akan teman-teman bertanya, kenapa pada metode eliminasi yang pertama itu kan kita kurangi, terus kenapa di metode substitusi eliminasi itu jumlahkan? Nah, keduanya itu tergantung dari nilai dari apa yang kita mau eliminasi begitu. Di sini kan didapatkan yaitu positif 20y, terus adalah di bawah itu adalah negatif 20y. Nah, kalau kita kurangi maka nilai y-nya itu tidak akan hilang. Karena kalau kita kurangi itu kan kita dapatkannya itu adalah 40y. Maka dia itu tidak hilang begitu. Nah, yang paling tepatnya itu kita menggunakan metode kita menggunakan operasi penjumlahan untuk kita bisa mengeliminasi
konstanta dan variabel dari Y ini. Jadi karena 20Y ditambah dengan negatif 20Y, maka hasilnya itu kan 0. Jadi kita berhasil mengeliminasi Y. Karena gitu. Maka di sini 16X ditambah dengan 35X itu kan dapatnya 19X. Terus 3400 ditambah dengan negatif 1500 itu dapatkannya itu 1900. X sama dengan 1900 per 19 X itu sama dengan 100. Jadi catatannya di sini adalah teman-teman bisa sebelum menguasai sistem persamaan linear dua variabel, teman-teman pun harus menguasai bagaimana cara penyelesaian sistem persamaan satu variabel. Terus operasi-operasinya juga yang seperti ini teman-teman harus kuasai. Jadi kita dapatkan X-nya itu adalah sama dengan 100. Nah, kalau kita sudah dapatkan X-nya itu adalah 100, kita mau mensubstitusikan nilai X itu ke persamaan, kedua persamaan ini. Terserah kita mau substitusi ke persamaan pertama, persamaan kedua pun juga pasti akan hasilnya itu sama. Jadi yang saya gunakan di sini adalah persamaan pertamanya yang ini. Jadi negatif X itu kan dapatnya 100. Kita pakai persamaan yang pertama, negatif 4X ditambah 5Y itu sama dengan 800. Negatif 4 dikali dengan 100 ditambah 5Y itu sama dengan 850. Negatif 400 tambah 5Y itu sama dengan 850. 5Y itu sama dengan 850 ditambah dengan 400. 5Y itu sama dengan 1250, Y itu sama dengan 250. Jadi penyelesaiannya di sini adalah X-nya itu adalah 100 dan Y itu adalah 250, atau impunan penyelesaiannya itu adalah 100,250. X 100 menyatakan X, 250 itu menyatakan Y. Oke, metode yang terakhir di sini adalah grafik. Grafik itu cara penyelesaiannya itu lebih sederhana lagi. Nah, untuk grafik, bagaimana cara untuk menentukan nilai X dan Y itu ada di sini. Bentuk penyelesaian persamaan linear dua variabel secara grafik adalah titik potong atau titik temu dari kedua garis ini. Jadi di sini kan kedua garis ini kan titik temunya itu adalah di sini. Jadi ini merupakan penyelesaiannya. Ini yang saya menggunakan persamaan 2X kurang Y sama dengan 6. 3X tambah Y itu sama dengan 4. Nah, di sini kita mengambil sebarang nilai X dan Y untuk kedua persamaan ini. Jadi kita sini saya menggunakan X-nya itu adalah negatif 2. Nah, negatif 2 ketika disubstitusi ke persamaan yang ini, maka akan mendapatkan Y-nya itu adalah negatif 10. Begitupun juga dengan X-nya itu negatif 1. X-nya itu negatif 1 ketika disubstitusi ke persamaan yang pertama ini, 2X kurang Y sama dengan 6 ini, maka akan didapatkan Y-nya itu adalah negatif 8. Begitu juga dengan 0, maka didapatkan Y itu adalah negatif 6. Dan 1 ini ketika disubstitusi mendapatkan negatif 4. Ini adalah 2. 2 disubstitusi dapatnya itu adalah negatif 2. Terus 3-nya itu disubstitusi maka mendapatkan 0. Nah, ini untuk persamaan pertama. Nah, untuk persamaan yang kedua ini kita misalkannya itu adalah X-nya itu negatif 2, maka didapatkannya itu adalah 10. Negatif 1 X untuk negatif 1, maka didapatkan Y itu adalah 7. Terus X-nya itu 0, didapatkan Y-nya 4. Terus X-nya 1, didapatkannya 1. Terus X-nya 2, didapatkan negatif 2. Terus X-nya 3, didapatkan negatif 5. Nah, ini nilai-nilai X dan Y ini kita buat ke grafik ini. Maka didapatkan sebuah garis lurus. Untuk di sini saya tanda dengan X1. X1. Jadi X1 ini 2X kurang Y sama dengan 6 ini. Grafiknya itu membentuk suatu garis lurus.
Terus sama juga dengan 3x ditambah y ini, untuk yang saya tanda itu adalah EQ2. Nah, EQ2 ini membentuk satu garis lurus juga. Jadi yang kedua garis lurus ini berhimpit di 2, negatif 2. Atau kita lihat saja di sini nilainya itu sama. Kalau kita substitusi 2, negatif x-nya itu adalah 2 dan y itu adalah negatif 2. Terus kalau kita substitusi x2 ke persamaan ini, maka nilai punya itu adalah negatif 2. Maka titik persekutuan atau penyelesaian dari grafik untuk persamaan ini adalah negatif 2, negatif 2, negatif 2. Jadi grafik ini lebih sederhana lagi dari metode-metode lainnya tadi. Oke, mungkin sekian dari saya untuk persamaan variabel. Mungkin teman-teman sudah paham apa itu variabel, terus metode-metode yang digunakan juga teman-teman lebih paham lagi. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih.